ini apa kritik yang kami pahami di kelas ini bukan soal menyuarakan sesuatu yang berbeda dari mungkin apa yang dianggap misalnya kurang dari karya itu. Kritik yang kami pahami dalam kelas ini adalah satu analisis menguraikan teks itu sehingga mudah dipahami atau menemukan hal-hal baru yang mungkin itu. Jadi kritik itu tidak selalu bertolak belakang dengan sesuatu harapan pembaca gitu ya. Seperti Bunai tadi mengatakan bahwa satu poin kritik ketika Bunai mengatakan ketika si tokoh ini mengeksploitasi alam untuk industri parfum tadi ya seperti dia katakan itu Bunai menilai itu sebagai satu hal yang kurang tepat atau yang kedua tadi dikaitkan dengan ini realis tapi kemudian ada sisipan dan realis. Tapi kalau dalam perspektif kritik yang kami pelajari di kelas ini semuanya itu harus dijelaskan itu Bunda ya. Bahwa ini ada sistem besarnya, bahwa percampuran antara sesuatu yang realis dalam dan yang tidak realistis itu ada teorinya semuanya dan di kelas ini kami melatih untuk menjelaskan itu termasuk tadi ya ketika ekofeminisme berorientasi pada bagaimana relasi perempuan dan alam sebetulnya ya perempuan dan alam itu menyikapi bagaimana sih kalau Bunai tadi mengatakan perempuan seringkali disamakan dengan alam yang eh, seringkali dieksploitasi oleh para penulis laki-laki dengan contoh-contoh fakta kebahasaan seperti itulah kalau kita baca banyak ya karya-karya di dalam sastra Indonesia yang menggunakan alam dan perempuan sebagai metafor ya misalnya dalam puisi Darmanto Jatman misalnya bisa dilihat itu bagaimana laki-laki dengan begitu leluasa mengibaratkan perempuan dan alam dalam imajinasinya yang maskulin dan patriarkis gitu. Nah, kalau kalau cara ini juga memberikan jawaban bagi pertanyaan ketiga, Bu Mia. Bagaimana cara kritik feminis membaca ini? Ya membaca ya bagaimana pikiran laki-laki melihat perempuan. Bagaimana sih perempuan dilihat oleh laki-laki, bukan perempuan ingin dilihat oleh perempuan sendiri. Nah, kritik-kritik ini kan ingin memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita harus semakin berhati-hati sebagai manusia gitu. Sebagai laki-laki, terutama dia ada beberapa laki-laki selain saya ya. Jadi ketika kita berbahasa di dalam kebudayaan, kita harus sensitif gender. Kan ada tuh koran mengeksploitasi enam ribu apa enam pernah saya baca di koran itu 6.000 janda setiap hari di Kalsel. Nah judul seperti ini kan nggak sensitif gender. Mengapa yang dipersoalkan itu jandanya? Mengapa kok tidak mempersoalkan dudanya misalnya? Itu cara-cara bagaimana patriarki itu bekerja di dalam kebudayaan gitu ya. Nah, pertanyaan pertama sudah dijawab oleh sedikit mengomentari soal pertanyaan yang pertama bahwa feminisme ini tidak cocok dengan Indonesia atau tidak cocok dengan agama tertentu. Itu sudah dijawab oleh Bunai. Ketika kita bicara agama atau budaya, ini satu spektrum yang sangat luas sehingga kita harus merinci, harus menjelaskan tidak cocoknya pada agama yang mana, pada hal yang apa, ya pada budaya yang mana, pada budaya apa, sehingga kita tidak terjebak apa. Memang feminisme ini munculnya memang dari Barat ya, paham feminisme itu memang munculnya dari Barat. Tetapi apa yang apa yang dilakukan oleh feminis mungkin sudah dilakukan oleh orang Indonesia sebelum orang Barat tuh mengenal feminisme gitu. Itu ada banyak kenyataan seperti itu. Ternyata misalnya kalau kita lihat ke pasar terapung ya, itu para para dominannya itu kan para perempuan. Mereka kan sudah terbiasa seperti itu. Ya, para laki-lakinya di mana misalnya? Atau kita pergi ke Bali misalnya ya. Di Bali itu perempuan itu kerja bangunan loh. Sesuatu yang ditabuhkan mungkin di dalam kebudayaan lain, dalam kebudayaan Balu, di dalam kebudayaan Bali justru apa perempuannya lebih dominan. Kalau kita masuk ke pasar-pasar misalnya ya. Nah, ini spektrumnya sangat luas ya. Di mana sebetulnya kalau tadi Bumia mengatakan perempuan itu selalu dikaitkan dengan masak, mana, apa tadi lagi masak, mana, Maca. maca gitu ya. Nah sebetulnya itu kan kalau dalam aroma karsa itu aspek macaknya kan juga dibahas tuh terkait dengan soal aroma ya misalnya tentang parfum itu kan terkait dengan
dengan persoalan maca. Tetapi maca dalam ranah domestik dan ranah publik itu kan beda. Sama juga dengan masa. Masa Masa kalau direkan dengan ranah domestik itu hanya melayani suami. Bagaimana kalau sekarang ranahnya dipindah ke ruang publik? Misalnya kalau kita ke kandangan, itu warung-warung semuanya namanya perempuan loh. Ketupat mama siapa, ketupat mama Aulia misalnya kan, ketupat mama Sri Anissa gitu, itu kan semuanya dominasi nama perempuan, itu nggak ada ketupat bapak Sainul atau ketupat Al Mujahidin, nggak laku gitu kan. Itu kan soal itu sebetulnya kalau kita bicara itu juga kekuasaan perempuan, bahwa di dalam masak perempuan juga berkuasa. Jadi jangan sampai kalau udah urusan masak perempuan pasti tidak berkuasa. Kita harus dilihat dulu di dalam teksnya. Ini teksnya ada di mana? Di ruang publik atau di ruang privat. Bahkan di ruang domestik pun kita harus juga jeli melihatnya. Karena untuk melihat di mana sih kekuasaan perempuan itu bisa dinarasikan. Jadi jangan terjebak pada anggapan-anggapan umum bahwa kalau sudah masak sudah tidak berkuasa. Jangan dulu, lihat dulu konteks ceritanya, konteks narasinya itu seperti apa. Kalau sudah manak misalnya ya, sudah tidak berkuasa. Oh, jangan dulu. Manaknya ini untuk apa dulu gitu. Lihat posisi strukturalnya sehingga kita tidak terjebak. Misalnya kalau sudah masak ini pasti tidak berkuasa. Kalau sudah macak pasti tidak berkuasa. Wah, kalau begitu jadi sederhana begitu teksnya. Kita lihat kerumitan tekstualnya. Karena kita kembali lagi ke dasar teori feminisme seperti apa, ekologi seperti apa cara pandangnya, yang sebagai respon terhadap eksploitasi. Jadi kalau feminisme respon terhadap eksploitasi perempuan di dalam teks sastra, ekologi itu respon terhadap eksploitasi alam dalam teks sastra. Jadi itu yang harus diekspor. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa kita menjelajahi lagi bacaan lebih banyak, bagaimana nanti ekologi terkait dengan sejarah, bagaimana ekofeminisme ini terkait dengan sastra anak, bagaimana ekofeminisme ini terkait dengan naratologi dan macam-macam. Ini masih perlu dieksplorasi. Jadi kalau yang kawan-kawan yang kuliah S2 jangan lagi yang dikerjakan anak S1 gitu. Formalisme, strukturalisme. Jadi merambahlah ke ranah-ranah baru yang lebih menantang ya di dalam pembacaan. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi, silahkan kalau mau digunakan.